Shalom anak-anak muda. Kita kembali bertemu dalam Efrata Devotion pada hari ini. Ya, pernah dengar anak muda ngomong begini ya. Cowok, cewek, beda agama itu banyak bang, ya kan? Baik-baik lagi, kayak gitu. Tidak seperti cowok-cowok atau cewek-cewek Kristen kebanyakan ya. Hello, dengar baik. Itu alasan aja itu. Kenapa? Setiap pacaran itu kalau sudah suka, ya yang baik itulah, ya kan? Perasaan yang dominan, penampilan yang menonjol, visi tidak ada kayak gitu ya. Apalagi alasan klasik nanti dia akan bilang akan diinjili bang. Wah rohani sekali ya. Nah, pernah juga sih ada orang yang bisa ya sama-sama ikut Yesus waktu menikah. Tapi itu nggak banyak. Ya. Firman Tuhan sudah jelas dikatakan begini. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah yang terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Itu dikatakan dalam 2 Korintus 6 ayat yang ke-14. Begini loh anak-anak muda ya teman-teman ya. Dengan siapa kita dekat itu mempengaruhi hidup kita loh. Jadi hati-hati kalau pacaran dengan orang yang tidak satu iman, sadar atau tidak sadar, prinsip atau nilai iman akan tergerus. Firman Tuhan sekali katakan ya, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang. Kalimat ini mengatakan bukan hanya pasangan beda agama loh, tetapi jangan beda iman. Maksudnya bagaimana ya? Gini ya, bisa saja begini, sama-sama agamanya Kristen, tapi yang satu aktif ibadah dan doa, yang satu ogah-ogahan dengan imannya gitu. Tuhan mau kalau kita berpacaran tuh hendaklah seimbang atau sepadan ya. Carilah pacar yang mau mengandalkan Tuhan untuk setiap rencananya ya. Carilah pacar yang mau berdoa dalam hidupnya. Carilah pacar yang punya prinsip karakter yang kuat, ya kan? Bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Nah, ini jelas persyaratannya. Cari pacar yang hidup dalam terang ya. Ya, jangan mau kalau pacar bawa-bawa kita ke tempat gelap. Ini nggak jelas arahnya. Pertanyaannya, bagaimana menemukan yang seimbang itu bang? Nah, ini pertanyaan baik ini ya. Begini, banyak-banyaklah berteman, investasikan waktumu ikut dalam komunitas-komunitas rohani loh. Berkenalanlah ya kepada mereka-mereka yang rohani ya. Tentu itu didapat di gereja, di komunitas Kristen, di komunitas-komunitas kerja yang bergereja gitu ya. Bertemanlah dengan rekan kerja atau teman kuliah yang Kristen. Sama-sama saling mengajaklah untuk terlibat dalam persekutuan rohani. Ini penting ya. Saya bersyukur ada teman yang sharing berkenan dengan prinsip pacaran ini ya, dan ia ternyata sedang dalam status relasi yang beda agama. Bahkan ini ada rencana mau serius dalam pernikahan. Dia bilang gini, dia mau bawa dia ke Kristen pacarnya itu, tapi ternyata sulit. Jadi saya sarankan putuskan saja. Nah, saya kaget loh, benar-benar diputuskan. Wah, itu langkah dan keputusan yang hebat ya. Saya mau katakan begini, mulailah bangun relasi dengan yang rohani, yang percaya kepada Yesus Kristus, Tuhan yang mengasihi kita dengan penuh pengorbanan, Tuhan yang benar, Tuhan yang mengalahkan maut dan mengampuni dosa, dan Tuhan yang akan datang kedua kali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Ya, carilah pasangan yang seimbang, satu iman, satu Tuhan di dalam Yesus Kristus. Andaikan ku harus memilih, tetap hatiku padamu, tak satu pun dapat menggantikanmu. Hanya Kau yang berarti bagiku, lebih dari semua yang ada. Kaulah segalanya bagiku, tak ingin ku berpaling darimu. Selamanya ku akan menyembahmu Tuhan. Mari kita berdoa.
Bapa di sorga, Tuhan kami Yesus Kristus, kami rindu Tuhan anak-anak muda. Mereka tahu dengan siapa mereka membangun relasi dalam pacaran. Anak-anak muda tahu bagaimana mereka menemukan pasangan, yaitu mereka berpasangan dengan orang yang seimbang, yang satu iman, satu kepercayaan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah anak-anak muda bisa menemukannya di dalam komunitas-komunitas rohani. Berikan mereka kekuatan supaya mereka mau menginvestasikan waktu mereka dalam hal komunitas-komunitas rohani. Terima kasih Bapa, demi nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Mau cari pacar, pilihlah yang rohani. Shalom.